Persib Bandung telah melakoni pekan ke-32 BRI Liga 1 musim ini menghadapi Persebaya Surabaya. Laga tersebut digelar di Stadion Sijalak Harupat, Sabtu sore. Pada pertandingan itu, Bojan Hodak melakukan perubahan cukup banyak. Dan terbukti, perubahan tersebut berhasil membawa Persib meraih poin sempurna di hadapan ribuan bobotoh. Pada video kali ini, kami akan mengulas jalannya pertandingan dan beberapa momen menarik sepanjang laga. Jadi, jangan skip videonya dan simak pembahasan selengkapnya. Pertama, rombak lini belakang. Pada pertandingan melawan Persebaya, Bojan Hodak memainkan Zalnando sejak menit pertama. Hal ini dikarenakan dua pemain bek kiri lainnya berhalangan untuk tampil, di mana Edo Febriansyah cedera di laga kontra Persita, sementara Rezaldi Hehanusa mendapat sanksi larangan bermain akibat akumulasi kartu. Selain itu, Hodak juga memberikan kepercayaan penuh kepada Teja Pakualam, Rahmat Irianto dan Febri Haryadi untuk bermain sejak menit pertama. Terdapat keanehan di laga kali ini, di mana Zalnando yang hampir 1 tahun tidak bermain terlihat kaku dalam menguasai bola. Kepercayaan dirinya belum kembali seperti semula. Bahkan, saat pertandingan belum genap 1 menit, ia terkena kartu kuning akibat melanggar pemain Persebaya. Selain itu, Zalnando juga membuat pelanggaran krusial yang membuat Persebaya menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Saat itu, Zalnando melanggar Paulo Henrique di depan kotak penalti. Tendangan bebas itu berhasil dieksekusi dengan sempurna oleh Dusan dan menjebol gawang Teja Pakualam. Hal senada juga ditunjukkan oleh Teja Pakualam. Ia nyaris membuat blunder konyol saat laga baru berjalan 4 menit. Kala itu, ia mendapat umpan back pas dari pemain back Persib. Mendapat pressing dari Paulo Henrique, ia berniat untuk menggocek bola tersebut. Namun, beruntung bola tersebut masih bisa ia amankan. Kedua, skema counter-attack Persib Bandung. Beberapa kali skema counter-attack Persib membuat Persebaya kewalahan. David Da Silva yang diplot menjadi striker utama, tak hanya menunggu di depan. Beberapa kali ia juga mundur untuk menjemput bola. Seperti yang terjadi pada menit ke-51, saat DDS berhasil merebut bola di lapangan tengah. Ia kemudian membawa bola mendekati kotak penalti Persebaya. Ketenangan DDS dalam membawa bola ini membuat lini bertahan bajul ijo keteteran dan memaksa Andre Octaviansyah melanggarnya. Akibat pelanggaran ini, Andre mendapat kartu kuning kedua dan harus mandi lebih cepat. Ketiga, Ciro Alves balas jasa David Da Silva. Pada laga ini terjadi momen serupa dengan laga melawan Persita. Momen ini bermula ketika Deddy Kusnandar berhasil merebut bola dan memberikannya ke DDS. DDS selalu memberikan umpan kepada Ciro Alves. Pemain asal Brazil tersebut sukses melewati pemain belakang Persebaya hingga berhadapan langsung dengan kiper. Meski ia berpeluang mencatatkan gol, namun Ciro tidak egois. Ia memberikan umpan kepada DDS yang berdiri tanpa kawalan di depan mulut gawang Persebaya. Gol ini juga terbilang sangat cepat. Terhitung, pada menit ke-86 lewat 39 detik, Deddy merebut bola. Dan pada menit ke-86 lewat 49 gol terjadi. Artinya, hanya perlu 10 detik untuk Persib melakukan skema counter-attack yang berbuah gol. Usai laga ini, DDS kemudian memangku kaki Ciro dan menciumnya. Hal ini mirip seperti yang terjadi di laga sebelumnya saat Persib melawan Persita Tangerang. Saat itu, kondisi berbalik. David Da Silva yang memberikan umpan assist kepada Ciro Alves. Usai laga, Ciro juga memangku kaki DDS dan juga menciumnya. Duet Ciro dan DDS juga mendapat sanjungan dari Bojan Hodak. Ia mengaku sangat terkesima melihat kiprah kedua strikernya, Ciro Alves dan David Da Silva di laga kontra Persebaya Surabaya pada Sabtu, 20 April 2024. Bojan Hodak menilai kedua pemain tersebut memberikan warna berbeda bagi permainan Persib, terutama di babak kedua. Pada babak pertama,
Ia merasa keduanya benar-benar mendapatkan penjagaan ketat dari pemain bertahan Persebaya. Sehingga Ciro dan David tak bisa terlalu leluasa dalam menunjukkan kreativitasnya untuk menusuk ke jantung pertahanan lawan. Keduanya adalah pemain yang bagus, tapi di babak pertama tidak banyak ruang untuk mencetak gol. David tidak bisa banyak bergerak, tapi dia bermain bagus dan bisa mencetak gol. Ini hal yang terpenting di dalam sepak bola. Buka Bojan dalam sesi jumpa pers usai laga. Teruntuk Ciro, Bojan sangat kagum karena bermain sangat kokoh dalam mengeksplor barisan pertahanan lawan. Ia berharap koneksi yang baik itu bisa bertahan hingga Persib berlaga di babak Championship Series. Untuk Ciro, dia sedang dalam performa yang bagus dan terlihat begitu kuat. Saya harap ini bisa terus dipelihara hingga babak 4 besar. Kami membutuhkan mereka dalam performa seperti ini, karena itu akan sangat membahayakan bagi tim lawan. Tutupnya, Paul Munster puji kedalaman skuad Persib Bandung. Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster, mengakui kartu merah yang diterima Andre Octaviansyah di awal babak kedua berpengaruh buruk terhadap permainan timnya hingga takluk 3-1 dari Persib. Banyaknya pemain andalan yang absen, juga diakui Paul Munster sangat berpengaruh terhadap kinerja tim. Seperti diketahui, Persebaya tidak diperkuat Bruno Moreira dan Ripal Wahyudi karena skorsing serta beberapa pemain yang cedera. Sebelum kita memulai pertandingan ini, sebenarnya kita ada mengubah taktik untuk menghadapi pertandingan ini. Karena kita kehilangan banyak pemain, tapi tetap pemain yang masuk adalah pemain yang sudah melakukan yang terbaik. Babak pertama kita main bagus selama 42 menit. Menit 42 kehilangan sedikit konsentrasi dan awareness, kualitas Ciro dan David yang cepat. Setelah itu kita bermain dengan 10 pemain dan itu membuat kita sulit, kita panik. Hingga akhirnya bisa menyamakan kedudukan 1-1, kata Paul Munster. Selain itu, Paul Munster juga memuji kedalaman skuad Persib Bandung. Ia juga menyayangkan hat-trick DDS ke gawang Andika Ramadhani. Persib adalah tim dengan skuad terbaik. Kalau kita masih main dengan 11 pemain, kita masih bisa mengimbangi Persib. Gol kedua tidak cukup bagus. Di babak kedua cukup kecewa dengan golnya David, seperti yang terjadi itu mengecewakan, tapi David bisa mencetak gol. Di babak kedua ada kesalahan juga, gol ketiga bisa terjadi. Lagi-lagi itu sepak bola, kita fokus menatap ke depan dan kita juga sudah berbicara tentang musim depan seperti apa. Perekrutan seperti apa, ujar pelatih asal Irlandia Utara tersebut. Setelah menghadapi Persib, Persebaya di 2 laga terakhir akan bermain di kandang melawan Bali United pada Rabu 24 April 2024 dan Persik Kediri pada Selasa 30 April 2024. Persebaya dituntut meraih minimal 1 kali kemenangan lagi untuk memastikan lolos dari degradasi. Tetapi Bajul Ijo bisa saja terhindar dari degradasi lebih cepat jika Arema FC takluk dari Borneo FC dalam laga Minggu besok, 21 April 2024. Kita fokus untuk 2 pertandingan terakhir dan kita persiapkan untuk musim berikutnya. Karena sekelas tim Persebaya tidak boleh turun kasta ke Liga 2, kita harus berubah. Secara umum sukses untuk Persib, dan sekarang kita berpikir untuk pertandingan berikutnya karena ada beberapa pemain yang terkena kartu. Ada hal baik juga karena pemain-pemain muda kita kemungkinan akan mendapat kesempatan bermain. Tutupnya.